Selamat sore saudara-saudara sekalian. Video itu ya, kalau ditonton mengandung bagaimana tutorial memamerkan kebodohan dan ketololan, yang sekaligus bisa saja menjadi cara membodohi masyarakat dan rakyat. Narasinya, sebelum terlambat, kita hancurkan sampai ke akar-akarnya dengan musik seperti film Gestapo karya sutradara besar Arifin C. Nur, sebuah film yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru tentang doktrin betapa bahayanya PKI, yang jelas sebagai organisasi terlarang yang sudah dibubarkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia adalah HTI dan API. Organisasinya memang benar sudah dibubarkan, tetapi pentolan-pentolannya masih banyak berkeliaran di Nusantara. Tidak perlu susah-susah mencari. Salah satu dari pendukung HTI dan API adalah Saudara Ragil yang memiliki video ini. Pak Jokowi sudah paripurna sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sudah paripurna beliau. Dan saat ini tampuk kekuasaannya dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto dengan wakilnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Anda mau membumi hanguskan, mau meratakan siapa? Dalam video ada kedatangan tamu-tamu dari Polri. Dan paling depan itu ajudan pribadi Pak Jokowi, Mas Syarif. 10 tahun menjadi ajudan pribadi Pak Jokowi. Dan saya tahu betul itu video itu pada saat ulang tahunnya Mas Syarif. Video ini dibuat oleh orang-orang culas, orang-orang licik, dan dipercaya oleh orang-orang bodoh yang berkeliaran di Nusantara. Siapa orang-orang bodoh itu? Orang-orang bodoh itu sama saja dengan orang-orang yang percaya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Saya berani katakan mereka orang-orang bodoh. Punya kekuasaan apa Pak Jokowi? Untuk menggulingkan kekuasaan. Menggulingkan Prabowo sama artinya dengan menggulingkan Wapres. Karena apa? Posisi presiden dan wakil presiden saat ini berbeda dengan posisi presiden dan wakil presiden di masa Orde Baru, di mana presiden adalah mandataris MPR yang dipilih oleh anggota MPR. Sedangkan pada saat ini presiden dan wakil presiden satu paket dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh anggota MPR. Jadi presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR, meskipun MPR memiliki kewenangan memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden dengan alasan tertentu. Dengan alasan tertentu. Zaman dulu, Ketua MPR dan MPR Amin Rais berhasil memakzulkan Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan tuduhan skandal Brunei Gate. Gus Dur lengser, kasusnya tidak jelas hingga beliau meninggal pun tidak ada kejelasan dan status hukum yang jelas terhadap kasus tuduhan kepada Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur lengser, naik Megawati, skandal banyak. Era SBY kalian dipelihara dengan baik. HTI dan EPI berkembang begitu pesat. Kemudian HTI banyak masuk ke kampus-kampus, bahkan bisa masuk ke BUMN. Itu fakta. Era Pak Jokowi kalian dibubarkan. Dan sejak saat itulah mulut kalian berisik mengatasnamakan agama, menegakkan syariat. Di Aceh sudah tegak syariat Islam, lihatlah. Pengidap HIV AIDS di Indonesia tertinggi di Nangro Aceh Darussalam, padahal di sana syariat Islam ditegakkan. Dan saat ini seolah-olah dengan isu adanya geng Solo, menteri-menteri geng Solo. Anda tahu tidak Pak Prabowo Subianto termasuk geng Solo?
Karena mulai 2019 sampai 2024 beliau adalah Menteri Pertahanan era kabinetnya Presiden Jokowi. Artinya beliau juga geng Solo. Isu geng Solo sama saja dengan isu Dewan Jenderal tahun 65. Dan soal geng Solo, siapa geng Solo? Saya geng Solo. Saya geng Solo. Saya anggota geng Solo. Geng Solo itu satu, tapi ada di mana-mana. Orang-orang culas, orang-orang licik yang kini tergabung dalam satu gerbong orang-orang kalah. Orang-orang kalah dalam sebuah kontestasi politik. Terus bersuara, kalian kecil tapi berisik. Kalian itu kecil, tapi berisik di media sosial. Kalau memang kalian besar, kalian bisa mengantarkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pemenang Pilpres. Tetapi nyatanya, berisiknya kalian di media sosial ternyata tidak seberapa di dunia nyata. Karena pada kenyataannya, dengan telunjuk Pak Jokowi, Prabowo Gibran menang. Kalian mengatakan curang. Kalian bawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan apa? Gugatan kalian itu sangat lemah. Kalian kalah. Dan karena kalian kalah, tiap hari kalian semakin berisik. Semakin kalian berisik, semakin saya yakin bahwa anjing yang berisik memang tidak perlu diladeni. Anjing-anjing yang berisik memang tidak perlu diladeni.